Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin. Habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, sahabat fillah, sahabat lillah, dosa besar lahir batin. Dosa besar lahir batin. Termasuk dosa yang paling besar lahir batin jika engkau mengharapkan dunia dari kawan-kawanmu sedangkan mereka mengharap akhirat dari dirimu. Dosa besar lahir batin ini adalah istilah begitu jelek perilakunya. Jika engkau berteman si A dengan si B, kamu berteman dengan Fulan bin Fulan, pertemananmu hanya sebatas kamu ingin mengambil dunia yang ada pada dirinya, sedangkan temanmu merindukan akhirat pada dirimu. Maka perilaku yang kita tampakkan dengan cara kita bersahabat hanya mencari dunia, maka itu termasuk adalah sejelek-jeleknya pergaulan dan dosa besar dohir batin. Artinya apa? Dohir kita melakukan dosa karena bersahabat tidak tulus, kemudian batiniahnya kotor, kita cinta dunia, mengharap dunia dari dia. Dan persahabatan seperti ini tidak bakal langgeng. Karena nanti di hari kiamat itu diceritakan Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan sebuah kalimat, ainal mutahabbina lillah. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Sini, datang kepadaku, aku siapkan surga. Maka orang yang persahabatan hanya mencari dunia dari sahabat yang ia dekati, maka persahabatan seperti itu akan kandas di dunia sebelum kandas di akhirat. Di dunia dia tidak akan menemukan kemanfaatan bersahabat. Tidak ada istilah di saat kita tidak bertemu kangen karena Allah. Di saat ada sahabatnya sakit, merasa sedih karena Allah, tidak akan nampak rasa seperti itu. Kenapa? Karena dia hanya ketemu dia urusan dunianya. Kalau dia pakai mobil dihormat. Kalau ATM-nya penuh dianggap sebagai teman. Kalau dia traktir, baru itu temanku. Loh, ini pertemanan kayak gini, pertemanan paling jeleknya orang itu. Dan hati-hati. Orang yang berteman seperti itu hati-hati. Berarti engkau mengambil sisi dunianya daripada sisi kebaikan dan akhiratnya. Maka bahaya orang yang seperti itu. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau tidak bisa tidur. Karena beliau tidak bisa tidur, maka ditanya oleh istrinya, apa yang menjadikan sebab kamu tidak bisa tidur? Apa jawaban Sayyidina Umar ibn Khattab? Beliau berkata, aku kangen sahabatku Abdurrahman bin Auf. Sehingga aku merindukan segera nyampe waktu subuh, agar supaya aku bisa bertemu ada di masjid, sholat berjamaah. Karena aku menemukan Abdurrahman bin Auf itu ahli puasa, orang kaya raya, yang rajin bersedekah, rajin berderma. Aku pengen niru seperti dia, maka aku kangen pengen segera bertemu. Nggak ada rasa pertemanan seperti ini kalau ternyata dia berteman kepada dia hanya mencari dunianya. Maka kalau ada teman menganggap dia adalah teman karena dunianya, maka dia akan menjadi teman yang penjilat. Bahkan bisa jadi temannya itu akan dikorbankan kalau dia dapat dunia lebih gede daripada temannya. Akan dijual temannya itu. Bahaya ini. Bahkan bisa jadi akan difitnah. Akan ditinggal. Padahal disebutkan dalam sebuah kitab Bidayatul Hidayah, pertemananmu 1 detik, 1 menit akan ada hitung-hitungan di hadapan Allah. Akan ada hitung-hitungan di hadapan Allah. Sudahkah engkau penuhi hak-hak pertemanan? Sudahkah kamu penuhi hak-hak bersahabat? Jangan sampai kamu menjadi sahabat yang tidak memikir itu. Kalau kamu tidak bisa memenuhi hak-hak bersahabat, tidak bisa memenuhi hak-hak berteman, maka nggak usah berteman. Karena nanti semuanya ada hitung-hitungannya di hadapan Allah. Apapun yang urusan dengan orang lain, apapun yang urusan dengan makhluk yang bernyawa, itu semuanya akan ada tuntutan di hadapan Allah.
Loh, kalau sahabat yang tidak ada ikatan darah ada tuntutan, teman yang nggak ada ikatan darah ada tuntutan, bagaimana jika ada ikatan darah? Anak kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, oh ini lebih berhak sekali untuk dituntut, akan dihitung, akan dihisap oleh Allah di dalam persahabatan kita. Maka tolong, jadikan cintamu kepada sahabatmu karena Allah. Jadikan cintamu kepada orang tuamu yang hubungan darah karena Allah. Kalau sudah cinta karena Allah akan ada pengorbanan. Akan ada rasa ibah, rasa sedih. Tatkala yang dicintai sahabatnya, temannya lagi gundah, lagi sedih. Maka carilah sahabat yang berteman karena Allah. Carilah sahabat jika engkau susah, engkau dihibur. Carilah sahabat jika engkau jatuh, dia membangunkan kamu. Carilah sahabat jika engkau diganggu, dia akan melindungimu. Tapi jangan cari sahabat jika engkau gundah, susah, ditinggal, jika kaya raya, dinikmati kekayaanmu, akan tapi di saat kamu jatuh, kamu ditendang. Maka jangan mencari sahabat seperti itu. Pemirsa Al-Bahjah TV, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah hal ini perlu dilatih. Karena memang kita ini hidup bersahabat. Nggak mungkin kita di dunia hidup sendiri, nggak mungkin. Kita semuanya bersahabat. Dengan tetangga kita harus bersahabat. Dengan guru kita harus bersahabat. Dengan orang tua kita harus bersahabat. Dengan anak kita harus bersahabat. Bahkan dengan orang yang nggak kenal pun, akhlak kita pun harus bersahabat. Maka untuk menumbuhkan persahabatan karena Allah, janganlah kau memandang siapapun di kanan kirimu, kecuali itu ladang pahalamu untuk kamu mencari kemuliaan akhirat, bukan kemuliaan dunia saja. Maka jangan sekali-kali engkau memanfaatkan temanmu. Jangan sekali-kali kamu memanfaatkan sahabatmu. Mentang-mentang sahabatmu baik, karena sahabatmu rindu pengen dapat akhirat darimu. Sehingga kamu sewena-wena, aji mumpung, mengambil kemanfaatan. Sehingga apa? Dijadikan sahabatnya budak. Suruh ke sana, suruh kemari. Enggak masalah, menyuruh sahabat tidak masalah. Akan tapi jangan sampai menikmati. Kalau engkau menikmati sehingga memeras dia, memeras keringatnya, memeras usahanya, yang sengaja engkau pengen menikmati dalam irama adalah kejelekan, maka nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana akhlak kita saat ini dengan sahabat? Sudahkah pandangan kita kepada sahabat kita karena Allah? Sudahkah pandangan kita kepada teman-teman kita karena Allah? Atau karena mobilnya? Atau karena pangkatnya? Atau karena jabatannya? Atau karena duitnya? Atau karena fulusnya? Dan hati-hati, orang yang menghormat orang kaya raya karena kekayaannya, atau orang yang menghormat sahabatnya karena kekayaannya, dhahaba thulutha an dinihi, maka 2/3 agamanya hilang. Hilang. Hati-hati. Pandang siapapun di antara sahabat kita adalah pandangan karena Allah, bukan karena hartanya. Ambil kemanfaatan dari kebaikannya agar supaya kamu tertular baik. Maka jangan sampai kalau kita berteman dengan orang jualan ikan asin hanya ingin dapat ikan asinnya, bukan itu. Kita ingin jualan dengan ikan asin, mungkin dia jujur dalam jualannya, ya itu kita tiru akhiratnya. Mungkin kita berteman dengan orang jualan minyak wangi, bukan karena ingin dapat minyak wanginya. Wah, ini kecipratan ini. Dapat minyak wanginya lumayan lah setiap hari. Bukan itu. Rugi kamu kalau bersahabat karena hanya mencari dunianya. Tapi jadikan di saat kamu bersahabatan dengan orang tukang jualan minyak wangi, kamu tengok bangun malamnya rajin, itu kamu ambil. Jujur, itu yang diambil. Ahli sedekah, itu yang diambil. Maka jangan memandang sahabat kita, jangan memandang teman kita, kecuali pandanglah mereka karena Allah. Kita bersahabat, berteman dengan mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bukan karena Allah akan sia-sia persahabatan yang akan putus di dunia sebelum di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.